Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tech, dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing dan first impresi yang udah lama gue yang gak review lagi ya, yaitu si Sharp Aquos R Compact SAV41. Yap, kalau nggak salah gue dulu nge-unboxing dan nge-review HP ini tuh 2 tahun yang lalu. Udah lama banget, dulu tuh harganya di 900.000 ya, sekarang harganya udah cukup murah, cuma memang unitnya tuh sangat susah banget dicari karena memang barangnya sangat langka sekarang. Tapi kalau misalnya kalian bisa nemuin barang ya, kalian tuh bisa beli Sharp Aquos R Compact atau SAV41 di harga yang cukup murah, dari 900.000 turun jadi sekitar 550.000. Ini gue bisa beli HP ini hoki banget. Toko yang gue follow di Tokopedia, gue di Tokopedia tuh banyak banget nge-follow toko-toko ya. Salah satu tokonya ini kayak orang yang ngejual personal seller, jadi bukan yang kayak ngejual banyak, cuma ngejual satu unitan. Dia ngejual R Compact di harga 550.000 yang sangat murah, dan katanya itu kondisinya cukup bagus, bisa kita lihat. Masih cukup mulus, walaupun memang di foto belakangnya banyak scratch, tapi it's okay. Dan katanya sudah terpasang tempered glass, dan juga untuk sinyal nggak ada masalah sama sekali, karena ini tuh dia belinya pas zaman pemutihan ya, jadi sebelum email block. So, should be good in theory. Nanti kita bakal tes juga konektivitas kuota dan wifi-nya juga. Kenapa gue mau tes wifi? Karena gue baru pasang wifi baru, Biznet. Di wifi itu, di modemnya tuh ada mode 5G sama 4G ya. Jadi kita lihat apakah HP ini support wifi 5 GHz atau masih di 2.4 GHz atau wifi 6 lah bahasa HP-nya mah. Anyway, jadi karena ini HP-nya sangat langka, gue bakal taruh search bar aja ya, search engine aja untuk si pembeliannya, karena susah banget nyarinya, mending kalian cari sendiri aja. Dan ya, untuk harga segitu, untuk ngikutin aja, ini sangat short banget. Dia pakai chipset yang masih insane banget di harga 550.000 menurut gue. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 660 14 nanometer, layarnya juga masih insane banget, 5 inci IGZO display yang udah high refresh rate 110Hz, mantap banget. Udah USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 2500 mAh baterai yang bisa fast charging. So ya guys, bisa kita lihat untuk speknya ya. Harga 500.000 ini speknya kayak bener-bener out of this world ya. Tapi memang dulu pas pertama rilis juga 2 tahun yang lalu, belum pertama rilis sih, pertama masuk Indonesia 2 tahun yang lalu, si limbah Jepangnya. R Compact itu memang untuk harga 900.000 insane banget. So ya, sekarang makin murah, yang pastinya makin insane even di tahun 2022 menurut gue. Anyway, daripada banyak ngomong, kebiasaan, kita langsung dibuka boxnya. Gue tuh beli yang warna hitam ya, tadi bisa dilihat karena cuma 1 unit. So, langsung kita buka boxnya. Dan dus-dus nggak jelasnya, packingnya agak aneh ya, bukan Golden City Cell lah, jadi packingnya unik. Oke, cuma segitu di boxnya, kosong. Dan kalau misalnya kita buka si bubble wrap-nya yang melengkung banget for some reason. Moga HP-nya nggak melengkung ya. Oke, di sini bisa kita lihat ada HP-nya di dalam kayak bubble wrap packing gitu, bubble wrap sleeve. Kita kepinggirin dulu aja ya, biar nggak messy nih, berantakan banget. Kita kepinggirin dulu boxnya. Box dan teman-teman, kita langsung aja buka si sleeve-nya, bubble wrap sleeve ini dilem nih kayaknya aja. Ini dilem guys, bisa kita lihat. Jadi susah banget dibukanya. Are you kidding me? You know what? Kita sobek aja. There you go. Done. Easy peasy. Boom, ini dia HP-nya. Oke, udah ada tempered glass, yang gue bisa bilang tempered glass-nya trash ya. Bisa kelihatan tuh, tempered glass-nya ini scratch-nya banyak banget. So ya, tempered glass-nya memang menurut gue ini sangat burik banget tempered glass-nya. So ya, kita buka aja tempered glass-nya karena gue kurang suka ini. Sangat-sangat kelihatan banget pernah dipakai ya, kelihatan banget sering dipakai. Banyak banget scratch-nya tuh kelihatan. Jesus Christ. Tapi menurut gue HP ini gak cuma bagus untuk HP secondary ya. HP secondary compact bisa kita lihat, bisa jadi bagus, tapi mungkin ini bisa bagus juga untuk kayak misal jadi HP utama atau HP emergency lah. HP utama masih oke sih, karena dia chipsetnya masih bagus kan, dan juga high refresh rate lagi. Ini susah banget sih dibuka, come on. Why so hard bro? Kita buka pakai cutter aja. Ngecongkelnya ini susah banget. Ini udah nempel banget ke ini nih, ke layarnya. Please. There you go. Lah, tempered glass my ass. Ini mah kayaknya plastik deh. Yep, that's plastic, alright. Perasaan banyak scratch. Ini plastik, tempered glass my ass, dude. Yap, bisa kita lihat memang nggak 95% sih ya. Orangnya bilang mulus 95%, pretty good.
Ya, that's bullshit. Bisa kita lihat belakangnya, banyak banget lecetnya. Wajar sih, gue nggak komplain. Memang banyak banget lecetnya. Di sini ada NFC, kita bakal tes bekerja atau enggak. Gue sih nggak terlalu banyak harapan. Ini lebih kayak 90% menurut gue kemulusnya daripada 95 sih. Bisa kita lihat ini unitnya bekas AU ya. So, untuk di belakang bisa kita lihat di sini ada single kamera yang hanya 16 megapiksel aja dengan single tone flash, ada NFC, dan juga bisa kita ke depan di sini ada front facing kameranya yang 8 megapiksel, dia itu kayak drop ya. Dan juga untuk bagian kanan di sini ada si power button dan juga volume button, dua-duanya masih enak dipencet. Bagian atas di sini yang pastinya masih ada headphone jack. Yap. Makanya tadi gue bilang ini mantap buat HP utama juga. Dia fiturnya masih cukup komplit ya. Di samping kiri di sini ada si SIM slotnya yang pembukaannya gue suka banget ya, kayak Sony, tinggal dicongkel aja. Keblend. Dan yang pastinya support satu SIM dan satu micro SD. Jadi walaupun dia internalnya sangat shit ya, kalau nggak salah dia tuh internalnya kan 3 GB, 32 GB ya kalau nggak salah. Walaupun internalnya hanya 32 GB, kalian bisa masukin micro SD. Jadi ya, no problem lah. Yang pastinya ini HP bukan buat main Genshin ya. Walaupun support, tapi gue sih nggak ada komen. Sekecil ini main Genshin, bayangin. Dan yang terakhir untuk di bawah di sini ada si single stereo speaker. Kok stereo sih? Mono speaker maksud gue, yang posisinya agak sedikit aneh ya. Gue kurang suka, harusnya di kanan, ini malah di kiri. USB Type-C. Dan juga untuk layar sendiri, setelah gue cabut si screen protector sih, layarnya masih lumayan mulus ya. Mulus banget malah. Ya mungkin orangnya pas pakai itu dia fully pakai screen protector ya. Jadi pas dicabut dia langsung ke layarnya masih kinclong banget. Di sini ada fingerprint sensor dan juga layar 5 inci IGZO display. Kita bakal lihat apakah nanti dia ada white spot atau enggak ya. So, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi seperti biasa untuk si first impression-nya. So ya, I'll see you soon guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan pertama seperti biasa mari kita tes untuk si fingerprint sensornya. Ntar dulu gue gedein dulu si brightness-nya. Oke. Langsung kita tes untuk si fingerprint sensor home buttonnya 1, 2, 3. Dia nge-scan, ngegetar, langsung kebuka. Ya scanningnya bisa dibilang masih lebih cepat ini ya daripada kayak Xperia XZ2 atau XZ3 ya, bisa kita lihat. Dan karena posisinya di depan, cukup enak juga, cukup cepat, cukup kerasa lebih lebih seamless ya daripada di belakang, terus di tengah yang posisinya aneh banget. Anyway, fingerprint nggak ada masalah, bisa kita lihat sangat cepat dan masih sangat akurat untuk harganya menurut gue. 500.000 ada fingerprint sensor, mantap banget ya. HP sekarang aja nggak ada di harga 1 juta. Fingerprint sensor. Next, mari kita tes untuk si beratnya. Buatnya penasaran, dulu kan gue nggak pernah ngetes berat ya. So, kalau misal gue mau tebak ya, beratnya ini kayaknya sekitar 110-an deh. Apakah gue bener lagi? Langsung aja kita tes. Oke, gue salah total. No, the streak is done. So, beratnya ternyata cukup berat ya. Untuk HP sekecil gini, dia beratnya di 139 gram atau 140 gram dibuletin. Ya memang wajar sih ya, karena dia itu kan build quality cukup premium. Dia tuh frame sampingnya terbuat dari metal dan belakangnya terbuat dari kaca. Jadi memang build-nya sangat premium. So, beratnya juga cukup berbobot. Yang gue sangat suka sih, kerasa solid banget di tangan. Dan juga untuk layarnya juga ini sangat high quality ya. Ini tuh IGZO display dan juga 120 Hz. Yang pastinya nggak bakal kelihatan kalau misal di layar ya, di kamera gue, karena kamera gue hanya nge-record sampai 60 fps. Tapi gue bisa bilang ini layar sangat smooth banget sih, enak banget dipakai. Dan speaking of layar, kondisinya gimana? Ini kan udah dipakai lama banget. Dia tuh nggak ada white spot, surprisingly bisa kita lihat nggak ada white spot sama sekali. Cuma memang bagian samping kanan kiri udah kayak sedikit pink atau sedikit gelap gitu. Tapi gak separah-parah HP yang kayak zaman dulu banget kayak iPhone 5 sih ya. Ini masih cukup bagus lah. Walaupun kanan kiri kelihatan, udah mulai kelihatan merah, tapi layar masih kelihatan sangat bagus dan masih bening dan masih enak dilihat. Untuk versi Android sendiri, banyak penasaran, ini tuh Android-nya berhenti di Android 8 ya. Tapi at least dia untuk si aplikasinya masih disupport. Jadi gak ada masalah sama sekali. Dan untuk si diagram info, banyak penasaran, HP ini diagram infonya, kalau gue expect sih harusnya udah Wi-Fi L1 ya. Bisa kita lihat nih. Yap, sudah Wi-Fi L1 dan juga buat tadi yang penasaran, dia itu refresh rate-nya di 120 Hz, bisa kita lihat ya. So, very nice. Oke, next, mari kita tes. Ini memang agak sedikit lambat ya, agak sedikit lemot. Gue masih downloading, kayak masih updating aplikasi Google. Memang agak sedikit lemot. Next, mari kita tes untuk si NFC-nya. Dia itu posisinya ada di sini nih, kelihatan logonya. Di atas Aquos ya, di daerah sini. Kita coba tes pakai kartu kecing seperti biasa. Apakah bisa?
Oke, nggak ada responnya. So, NFC probably dead. Oh nggak, gue belum nyalain. Tadi habis di restart soalnya. Tadi NFC nyala loh guys sebenarnya. Kenapa sekarang jadi nggak mau nyala ya? Weird. Oke deh, nanti kita tes lagi NFC-nya. Ini kayaknya lagi agak sedikit. Tadi kan gue mau ngetes Wi-Fi-nya. Ini Wi-Fi-nya pasti belum Wi-Fi 6 ya. Bisa kita lihat, hanya kedeteknya tuh BizNet 4G atau ini lebih tepatnya 2.4G ya. Jadi 5G-nya nggak kedetek. So ya, ini belum support 5 GHz Wi-Fi yang pastinya. All good lah, all good. Ini Wi-Fi dia tadi apakah sudah? Oh, NFC udah nyala akhirnya. Tadi kayaknya rada nge-lag ya si UI-nya. Jadi memang dia itu tuh mati lagi. God damn it tadi gue. Kenapa mati lagi? Anyway guys, untuk UI sendiri memang dia walaupun pakai stok Android agak sedikit lambat ya karena RAM-nya memang 3 GB. Tapi kalau misalnya dibandingin sama HP baru kayak 1 jutaan kayak Redmi 9A, gue bisa bilang masih jauh lebih cepat di sini sih. 9A tuh nge-lag-nya minta ampun karena RAM-nya cuma 2 GB ya. Ini RAM-nya masih 3 GB, chipsetnya juga masih cukup bagus dibanding Redmi 9A yang pastinya. Jadi masih cukup responsif lah. So untuk NFC apakah bekerja? Dia logonya udah muncul sih di sini nih bisa kita lihat. Tapi nge-scan-nya sendiri kayaknya dia nggak mau scan ya for some reason. Dan nggak ada tulisan kayak scanning error juga. So kayaknya gue bisa bilang ini untuk NFC sudah dead. Yang menurut gue sih wajar banget ya di harga segini memang nggak ada NFC juga sih HP-HP lain. So it's okay, mati lagi itu NFC-nya, I don't get it. So ya, mungkin ini gara-gara UI-nya nge-lag atau something. Tapi ya, NFC sendiri memang udah nggak bekerja aja ya kita bilang sekarang. Kalau misal bekerja nanti di full review gue bakal bilang ya pastinya. So, next untuk sinyalnya masih kita tes. Kita matiin dulu Wi-Fi-nya ya. Oke, so bisa kita lihat UI-nya memang masih ngasih tau Wi-Fi nyala, tapi gue bisa bilang ini udah pakai Telkomsel ya, bisa kita lihat di saat pakai masker. Dia UI-nya agak sedikit ketinggalan. Anyway, it's fine, kita langsung tes. Telkomsel 4G yang pastinya full bar di jam 1:30 ya. So bisa kita lihat karena ini memang emailnya tuh masih aman ya. Ini tuh kata sellernya beli pas sebelum email block, jadi kena pemutihan, very nice. Bisa kita lihat download speed sendiri masih cukup bagus di 18 MB dan untuk uploadnya di berapa bisa kita lihat di 20 MB-an. Oke. 18 masih bagus banget ini internetnya, gak ada masalah sama sekali, sinyalnya masih sangat oke banget. 18-17 MB upload masih bagus banget ya. Oke, last but not least, mari kita langsung aja tes kamera quality-nya. Oke, so seperti biasa pertama kita tes untuk figure aja ya. Kita udah lama nggak ngefoto figure, kita foto figure Sayo ini dari Bandoli. Ini dia fotonya 1, 2, 3. Bam. Dan yang kedua si hilichurl lucu, Dragon Spine hilichurl. 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk foto selfie 8 megapiksel. Lihat selfie juga cukup oke ya. So ya itu udah sampel-sampelnya, pastinya hanya basic ya. Untuk lebih detailnya full review seminggu setelah video dirilis seperti biasa. Nah untuk video recording kamera belakang dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 atau Full HD 30. Nanti kita bakal bahas di dua-dua resolusi juga di full review-nya. Anyway, cukup segitu aja guys video unboxing dan si first impression-nya. Seperti biasa untuk video full review-nya seminggu setelah video rilis. So, cuma segitu videonya, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching, we'll see you next week untuk si full review-nya.